كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah Majelis Taklim Darul Ikhlas dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua hari ini selalu dalam keberkahan, dalam kasih sayang dan pelukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Hari yang keempat, alhamdulillah, tentunya sudah melewati masa-masa di mana masa transisi antara setelah Isya nonton TV, kemudian sekarang setelah Isya langsung sholat tarawih. Dan hebatnya sholat tarawihnya tidak dikerjakan di masjid, tidak dikerjakan di musholla, melainkan dikerjakan di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Tentu itu tidak mudah. Kenapa? Karena biasa kita sholat dengan cara beramai-ramai, dengan cara euforia, keluar masjid ketemu teman, masuk masjid ketemu teman, seolah-olah Ramadan itu harus seperti itu. Tapi Ramadan ini Allah mengajarkan kepada kita untuk menghiasi rumah kita. Bagaimana rumah yang Allah titipkan kepada kita kemudian menjadi rumah yang setiap malamnya Bapak dan Ibu yang menjadikan hiasan dari rumah yang Allah titipkan kepada kita. Mudah-mudahan bisa terus berlanjut hingga sampai bertemu dengan bulan Syawal. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tentu di hari yang keempat ini sudah ada yang mengeluh. Kalau di hari yang pertama seorang istri mengeluh karena punya imam, suaminya bacaannya kurang bagus, suaminya makhrajnya kurang bagus, suaminya fikihnya bla 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 bla, terus seperti itu. Maka di hari yang keempat ini sang suami yang sudah mulai mengeluh. Apa yang dieluhkan? Yang pertama, Ustadz, kayaknya kalau sholat di rumah terus saya jadi imam istri dan anak saya, untuk sampai ke 20 rakaat berat Ustadz. Ada yang seperti itu? Jadi sholat di rumah, suami pengen menyelesaikan tarawih 20 rakaat, witirnya 3 rakaat, ternyata sang suami merasa berat. Bagaimana menyikapinya? Tentu ibadah yang kita kerjakan, sholat tarawih pertama hukumnya adalah sunnah. Maka tidak ada keharusan kita menyelesaikan 20 rakaat dan witirnya 3 rakaat. Tidak ada keharusan. Bahkan ingat, agama datang bukan untuk menjadi beban, tapi agama datang untuk memberikan kabar gembira dan memberikan kenyamanan kepada semua pengikutnya, yaitu kita semua. Makanya lakukan saja. Seberapa bapak dan ibu kuat, seberapa bapak dan ibu mampu, seberapa bapak dan ibu happy dengan ibadah yang dikerjakan. Maaf dalam tanda kutip, happy bukan berarti ketawa-ketawa, bukan, tapi menikmati ibadah sholat tarawih yang kita kerjakan hatta rakaataini faqat, meskipun cuma 2 rakaat. Ingat, makanya saya sering mengatakan seperti ini, agama datang kepada manusia bukan untuk membuat manusia sedih, bukan untuk memberatkan manusia, tapi justru membuat kita bahagia.
Memang kita mengakui kalau siapa yang kuat 20 rakaat, witirnya 3 rakaat, bagus. Tapi apakah mungkin seseorang penjaga Indomaret yang tutup jam 10 malam, kemudian dia mulai sholat tarawih, apakah mungkin menyelesaikan 20 rakaat? Tentu rakaataini faqat sudah bagus, 2 rakaat sudah bagus. Seorang satpam yang jaganya malam hari, apakah dia harus 20 rakaat? Tidak. 2 rakaat sudah bagus. Saya punya banyak teman satpam, punya banyak teman yang kerja di Indomaret. Saya sampaikan 2 rakaat saja bang, sempatkan. 2 rakaat saja mbak, sempatkan. Yang penting sampai senang, sampai happy, insya Allah Allah pun akan senang melihat Anda sujud. Oh iya, coba ingat bagaimana Imam Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu an bila menyampaikan, ma uhibbu an amuta tiflan thumma adkhulul jannah. Ingat, Imam Ali mengatakan, saya tidak suka mati, tidak suka meninggal di usia muda, thumma adkhulul jannah, meskipun saya masuk ke dalam surga. Kemudian ditanya, limada ya Ali, kenapa wahai Ali? Imam Ali mengatakan, karena saya tidak bisa sujud dan berjuang lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Artinya apa? Sujud kita yang cuma 2 rakaat itu berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi bicara sholat tarawih, bicara sholat witir. Sahabat Utsman witirnya cuma 1 rakaat. Aw tara bi rakaatin khatama fiha Qur'an. Jadi sahabat Utsman itu sholat witirnya cuma 1 rakaat, tapi 1 rakaat itu menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Kita tidak bicara jauh ke sana, namun kita bicara di sekeliling kita. Seorang yang pagi kerja, pagi mulai sore, kemudian habis isya dia mengimami istrinya dan anak-anaknya, dia bisa berdiri dan sujud 2 rakaat sudah bagus. Sudah bagus. Apalagi seorang satpam yang pekerjaannya adalah wajib, sementara sholat tarawihnya adalah sunnah. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan sampai kemudian agama membuat beban dalam hidup kita. Dalam tanda kutip ya, jangan sampai agama menjadi beban. Apalagi perkara-perkara yang sunnah. Lakukan semampunya. Mampu 2 rakaat, lakukan. Mampu 4 rakaat, lakukan. Tapi ingat, di antara 2 rakaat dan 4 rakaat ada ibadah wajib buat keluarga. Mencari nafkah. Tentu sekali lagi, kalau bisa 20 rakaat, witirnya 3 rakaat, bagus. Tapi bicara mereka, beliau-beliau yang kerjanya sopir di jalan, jam segini baru jalan, misalnya dari Balikpapan ke Sebulu, apakah mungkin dia sholat 20 rakaat? Maka 2 rakaat pun bagus. Dia berjalan dari Balikpapan menuju Sebulu, mencarikan nafkah anak dan istrinya di rumah. Kemudian dia berhenti di musola, sudah jam 11 malam, tidak ada orang, dia sholat di situ 2 rakaat. Bisa jadi 2 rakaat tarawih itu yang menjadi asbab Allah ridho kepadanya. Makanya sekali lagi saya sampaikan, yang 20 rakaat silahkan. Jangan kemudian menganggap yang 2 rakaat tidak baik. Yang 8 rakaat silahkan. Jangan kemudian menganggap satpam yang cuma bisa sholat 4 rakaat tidak menghargai bulan Ramadan. Jangan. Agama tidak mengajarkan seperti itu. Tapi ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa melakukan semua, jangan ditinggalkan semua. Itu prinsip dalam agama. Artinya apa? Kalau tidak bisa 20 rakaat sholat tarawih, minimal
2 rakaat sujud ruku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada pesan yang terhebat. Ramadan, puasa yang kita lakukan seperti yang saya sampaikan kemarin. Seseorang yang puasa Ramadan, dia bakal berjumpa dengan Allah, sudah bersih dari segala dosa. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang puasa karena iman kepada Allah dan mengharap keridhaan Allah, maka tidak ada balasan dari Allah kecuali ampunan atas semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Mudah-mudahan di hari yang keempat ini Allah sempurnakan semua kekurangan puasa kita hingga menjadi ibadah yang benar-benar menjadi asbab keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berjuang melawan COVID-19 dengan cara ibadah di rumah. Lakukan semampunya. Jangan sampai ibadah ini menjadi kita terbebani. Supaya Allah yang Maha Rahmat Maha Rahim terus memberikan kesempatan kita buat menjadi yang lebih baik lagi. Mohon maaf lahir batin. Hada min fadli Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.